lagi mengucapkan kepada seluruh peserta wisatawan Ramadan Sufi masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, beliau beserta yang berdiri dan seluruh keluarga dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga kita muliakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Amalino MPD sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo sekaligus juga pemateri kita pada hari yang berbahagia ini. Juga kemuliaan guru kami Abi Razani, ulama Sufi Malaysia, juga sebagai pemateri kita pada hari yang berbahagia ini. Juga kemuliaan yaitu Ketua Umum PTT Indonesia, yaitu Abisal Tasajwa, dan juga hadir bersama kita yaitu Bapak Gubernur PTT Kota Sepuluh Salam sekaligus juga sebagai Wakil Wali Kota Sepuluh Salam. Juga hadir bersama kita yaitu Bapak Kepala DPRK, Bapak DPRK Jayus, dan juga Bapak DPRK Kota Sikil, dan seluruh para tuan guru kami, para bapak muda, wali nangro, dan para gubernur sekalian dan jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali dan berkah pada acara dan pagi yang berbahagia ini, mari kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Baik, Allah untuk pemateri kita pada pagi yang berbahagia ini, kami mintakan kepada guru kami Abi Razani, kepada Abi pada waktu kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hormat dan takzim kita semua pada yang dikasihi Ibu ya Syekh Muhammad wa ala kita semua, Al-Fadhil Tuan Guru Muhammad Saleh Indonesia, Bapak Bupati Profesor Fadliswan daripada Gorontalo, pimpinan MPTT
dan seluruh para pencinta pendukung tauhid sufi yang dapat berhadir pada majlis yang berangkat hari ini. Jadi sebelum saya meneruskan bicara, mohon maaf terlebih dahulu kerana sebetulnya guru kita daripada Malaysia hadir, kerana tak dapat hadir bersama menyampaikan salam kasih dan takzim kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, kerana yang mengikut rencana awalnya untuk menyampaikan, namun kerana beliau tak bisa hadir, jadi saya sebetulnya tidak upaya untuk menyampaikan, tetapi sebagai wakil sekadar yang upaya untuk saya sediakan sebagai seorang yang bukan ahli ilmu, bukan ulama, tetapi cuma ahli khidmat kepada para ulama dan guru-guru kita. Mudah-mudahan saya juga akan bicarakan bukanlah dari sudut ilmiah atau akademisi, tetapi sekadar mungkin mengikut pengalaman hasil daripada asuhan daripada guru-guru kita, insyaAllah. Jadi judul yang diberikan itu mengkaji kembali pemikiran Syekh Abdul Rauf As-Singki dalam Thariqah Syadhariyah sebagai upaya merekonstruksi pembangunan spiritualitas Indonesia Malaysia ke depan. Saya mengambil masa 15 minit untuk paham tajuknya. Judulnya aja ya, sudah panjang. Namun kerana di situ melibatkan perkaitan yang amat dekat dengan kita, dengan apa yang Abuya gagaskan, perjuangkan setelah 23 tahun, insyaAllah kita akan rukai beberapa inti dasar yang berkaitan. Pertama terkait dengan Syadhariyah, Thariqah Syadhariyah. Kita melihat kepada dasar tarbiyah dalam Syadhariyah seperti yang digariskan oleh penggagasnya yang awal, yaitu Syekh Abdullah Asy-Syadhari yang wafat sekitar 1485 Masehi. Masyhur daripada Syekh Abdullah Asy-Syadhari adalah kitabnya Lataif Ghaibiyah. Lalu oleh para peneliti termasuk Fauzi Mu'ainuddin dan juga beberapa pengkaji, 5 dasar yang dikutip daripada kitab Lataif Ghaibiyah itu mohon kita sama-sama perhatikan, kerana menurut amatan kami ia bukan hanya menjurus kepada Thariqah Syadhariyah, ia juga berkait dengan thariqah-thariqah yang lain. Pertamanya yaitu memudahkan disiplin ilmu thariqah rohani. Nah, kenapa begitu tertarik untuk kita bawa hal ini? Kerana pengalaman saya ikuti perjalanan dakwah Abuya bermula dari tahun 2001, sebelum lagi berlakunya musibah tsunami. Jadi perjalanan Abuya sehinggalah akhir-akhir ini menyusun seperti Ratib, Selimih dan sebagainya, itu sepertinya satu bentor untuk memudahkan masyarakat umum bagi mengikuti perjalanan asuhan rohani. Yang kedua, menekankan niche bagi memungkinkan musyahadah dalam waktu yang singkat. Ditekankan dalam pengamalan zikir itu bukannya amal-amal zahir, latih-latih yang dilisan itu, tetapi lebih berfokus kepada soal keasyikan, di mana untuk sedar merasai akan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkara ini ahli jemaah yang dikasihi sekalian, di bulan Maulid ini sangat bersyukur kita kerana bersama kita masih ada pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
perkara yang sangat besar yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kepada seluruh umat. Bukanlah baginda membawa kemudahan untuk kita makan, minum, bukan dibawa pakaian, bukan dibawa kemewahan harta benda, tetapi yang lebih agung dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita ialah ditemukan, ditawarkan, dirangkulkan kita kembali dengan Allah, sehingga hati, jiwa, rohani kita dapat merasai kembali, merasai sedar akan hubungan dengan Allah. Kalau ditemukan kita dengan raja, dengan Perdana Menteri misalnya di Malaysia, atau dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, kita sudah bangga, kita sudah barangkali sudah gembira. Tetapi akhirnya sebagai pewaris Rasul bukan membawa kita untuk ditemukan dengan Presiden negara, Raja negeri, tetapi dibawa kita untuk sedar kembali hubungan kita dengan Raja sekalian alam. Hal ini merupakan perkara yang sangat dikasihani jika kita hidup sekalian, semua kita ini hidup bernafas, tetapi tidak merasai bersama dengan yang menghidupkan. Itu amat dikasihankan, amat malang bagi hamba yang hidup dengan dihidupkan oleh Allah, tetapi tidak merasai hubungan dengan yang Maha menghidupkan. Maka hal ini mahu dididikkan, dikejutkan, dibangunkan agar rohani kita kembali bangkit, kembali lahir untuk merasai hubungan dengan Allah dan hubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Apakah yang lebih berharga dari itu? Sungguh tidak ada yang lebih berharga dari itu. Kalau sudah dapat pemilik segala sesuatu, apalagi yang kita mahukan. Ketiga, memperhatikan ahwal di samping amal. Perkara ini sedikit pengalaman juga dalam mengikuti Abuya, ini yang diperhatikan. Sebagai kadang Abuya bersifat sebagai seorang syekh, kadang sebagai seorang ayah, kadang sebagai seorang guru, kadang sebagai seorang teman. Ada ketika kita ditegur secara halus, disindir. Apa yang disindirkan? Yaitu ahwal-ahwal yang timbul dari amal. Itu yang lebih diperhatikan. Bukan diperhatikan kita berjaya bikin itu ini, tetapi diperhatikan juga apakah terbit di situ keangkuhan, apakah terbit di situ kesombongan, apakah terbit di situ mahu pujian, nama dikenali, apakah terbit di situ kedengkian. Walau tinggi usaha, bagus, besar kejayaan menurut pandangan manusia, tetapi pandangan seorang mursyid bukan hanya begitu. Bukan hal itu yang cuma diperhatikan, tetapi ahwal yang diperhatikan. Adakah terbit tawadhu yang benar? Adakah terbit zuhud yang benar? Adakah terbit akhlak batin yang benar daripada amal-amal yang dilakukan? Maka perkara ini juga amat diperhatikan oleh guru. Yang keempat adalah fana fi syekh. Semalam sudah diulas oleh Bapak Profesor Baidi terkait dengan fana fi syekh. Karena siapa lagi kan kalau tanpa ada bimbingan ayah, guru rohani, ayah rohani yang mempertemukan kita, bukan hanya bicara kepada kita tentang sejarah kelahiran baginda di Mekah di Madinah, bukan hanya bicara sejarah dakwah perjalanan di Mekah di Madinah, tetapi guru dan ayah rohani kita mempertemukan kembali rohani kita
ayah rohani kita yang sebenarnya. Mempertemukan rohani dengan ayah rohani. Mempertemukan Muhammad dengan Ahmad. Siapa yang upaya lagi kalau bukan para mursyid yang benar? Maka disitulah jangan dibangga-banggakan bermimpi-mimpi ketemu Rasulullah kalau kita tidak benar hubungannya dengan guru, dengan mursyid. Usah dibilang-bilang bertemu berkali-kali dalam mimpi dengan Rasulullah kalau dengan mursyid yang benar kamu tidak berakhlak dengan dia. Kerana pada syekh adalah babul ma'rifah, pintu ma'rifah. Kalau tidak panak di syekh, mana mungkin kamu bisa panak di Rasul? Kalau tidak panak di Rasul, mana mungkin kamu bisa panak tidak? Usah bermain-main dengan ilmu sufi kalau tidak benar duduk di kaki para musyrik. Allahumma shalli ala sayyidina. Yang kelima, tidak merendahkan tarekat-tarekat yang lain. Itu inti daripada dasar tarbiyah menurut kitab Laqaid Al-Ilm Syekh Muhammad. Dan diuraikan lagi, diperincikan lagi kemudiannya oleh murid-muridnya yang masyhur, yaitu antaranya Syekh Muhammad Ghaus Al-Hindi dalam kitab Jawahir Al-Khamis. Saya tidak mau uraikan satu kerana itu merupakan perincian-perincian. Dan seterusnya dikembangkan lagi mendunia oleh Syekh Ahmad Al-Qushashi rahimahullah ta'ala, yang begitu besar gelarnya sehingga dalam bahagian kitab misalnya Durrahus Saminah ada menyatakan bahawa beliau adalah mursyid bagi 16 tarekat. Itulah guru kepada Syekh Abdul Rahman Singki. Itulah juga guru kepada Syekh Abdul Malik untuk ulama di Malaysia. Dan disitulah, daripada itulah sampai kita kepada mengenali sosok yaitu Syekh Abdul Rahman Singki. Tempat yang mana kita berada di sini adalah ada bekas-bekas jejaknya beliau. Mudah-mudahan kita yang berhimpun di sini, utamanya bersama dengan guru kita, mudah-mudahan mengalir limpahan beliau kepada kita semua. Amin. Melihat kepada saya tak perlu cerita lagi tentang Syekh Abdul Rahman Singki kerana ahlinya lebih ada, lebih ramai di sini. Cuma yang diperhatikan daripada Syekh Abdul Rahman Singki, masyhur sebagai mufti 3 Sultanah Aceh, dengan menghasilkan puluhan kitab-kitab yang mengkabar daripada pelbagai bidang ilmu, juga mencetak bukan hanya kitab tetapi murid-murid, kitab yang hidup yang sampai kepada seluruh umat. Nah, di sinilah kita melihat bila meneliti bukan hanya ilmu, pemikiran, tetapi apa yang dijalankan, dilakukan, digerakkan oleh tokoh-tokoh pendiri tarekat ini, terkait juga dengan apa yang bersama dengan kita pada hari ini, yaitu kami. Apa yang diperhatikan baik pada Syekh Abdullah Syaitan, Syekh Muhammad Al-Ghaus, Syekh Abdul Malik, Syekh Abdul Rahman Singki, gaulnya itu dalam umat